'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'al lana sababan liman ihtada. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Falastin wa khasatan waj'al mautahum minasy syuhada wa fi kulli makan ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah, kemudian selawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dipertemukan dengan Ramadan, yang mana tidaklah seseorang ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan maka itu adalah fadl. Apa itu fadl? Keutamaan yang bisa mengangkatkan derajat seseorang tersebut di mana? Di akhirat. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, satu Jumat ke Jumat yang lain, wa Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan yang lain, mukaffiratun ma bainahunna idza jatanabatil kabair. Dia akan menghapuskan dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan syarat dosa tersebut bukan dosa besar. Maka alhamdulillah di Ramadan 1445 ini kita masih dipertemukan oleh Allah. Yang terkadang kalau saya lihat banyak di antara kaum muslimin kok kalau dihitung puasa Ramadannya yang 30 hari ya, sebagaimana yang kita laksanakan sekarang. Kenapa? Karena Ramadan kapan diwajibkan? Puasa 30 hari kok bila diwajibkan? Setelah hijrah, sebelum hijrah? Yakin? Itu berdasarkan quick count atau real count? Kapan diwajibkan? Ya, tahun kedua Hijriah. Kalau salat kan sebelum hijrah. Maka kalau kita hitung, banyak di antara kaum muslimin ini yang kalau kita lihat, mereka itu bertemu dengan bulan Ramadan, puasa selama 30 hari seperti yang dilaksanakan sekarang, itu mungkin lebih banyak dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Lebih banyak dari Umar bin Khattab, lebih banyak dari Utsman, lebih banyak dari Ali, bahkan jauh lebih banyak mungkin dibandingkan dengan siapa? Dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang membedakan Ramadan kita dengan Ramadan mereka? Apa? Apa yang membedakan? Kualitas dari Ramadan yang mereka lakukan. Apa yang membedakan dari sisi kualitas dan kuantitas? Makanya tema yang kita angkatkan adalah Ramadan bulan beramal saleh, bukan bulan beramal salah. Ramadan bulan beramal saleh, bukan beramal salah. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bulan Ramadan ini bulan beramal saleh. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis-hadis ini kita dapatkan dari kitab Majalis Syahri Ramadan karangan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang mana Rasul mengatakan idza jaa Ramadan, apabila Ramadan telah datang, futihat abwabul jannah, maka pintu surga dibukakan, wa ghulliqat abwabun niran atau abwabun nar, dan kemudian pintu surga ditutup oleh Allah. Apakah itu saja? Tidak. Ketika pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup, wasuffidatis syayatin, dan setan-setan itu diikat oleh Allah. Salah kaji Ustaz tu Ustaz. Buktinya di bulan Ramadan kok masih tergoda aja model setan Ustaz. Apa kok bisa Pak? Setan itu apa? Setan apa? Setan? Aku barik kok kalau mau tanya buku iblis aku lebih barik lagi kok. Setan apa setan? Setan ah? Di jalan seketik lu deh. Kau ngaji sampai jam berapa kau? Kalau sampai selesai nak mu nak taluk.
Syaitan itu adalah sifat. Di antara perbedaan mengatakan sifatun mutamarrid fahuwa syaitan. Sifat yang dia suka membangkang atau syaitan namanya itu. Makanya kadang anak awak kecil kan, Allah sama je syaitan kau. Untung saya anak pandai menjawab kan, apaknya kan apa syaitan kan. Amaknya mak syaitan. Jadi sifat yang dia suka membangkang dari perintah Allah itu syaitan. Maka kalau dia sifat, dia bisa melekat kepada jin dan kepada manusia. Makanya Allah katakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinul jinni wal insi. Makanya kalau ada orang bertanya, Ustaz, kalau di bulan Ramadan masih berkeliaran syaitan, berarti itu syaitan manusia yang masih berkeliaran itu, Pak. Syaitan jin diikat ya Allah. Maka apa yang membedakan bulan Ramadan kita dengan sahabat tersebut adalah amal saleh. Yang mana kita tahu kita hidup ini untuk beramal saleh, Pak. Kalau ditanya maranuang malam tu alam duit ko. Kita hidup untuk beramal saleh. Dalam bahasa sederhananya itu namanya al-ibadah, ibadah. Maka dalam Islam ada ibadah yang sifatnya harian. Apa tuh? Harian. Salat 5 waktu. Ada ibadah yang sifatnya mingguan. Jumat, Saleh. Puasa Senin Kamis. Ada ibadah yang sifatnya itu bulanan. Apa tuh? Puasa Ayyamul Bait, puasa putih. Ada ibadah yang sifatnya wajib sekali setahun. Mohon maaf, yang sifatnya sekali setahun. Ibadahnya puasa Idul Fitri, Idul Adha. Ada ibadah yang wajibnya sekali seumur hidup. Aduh, haji. Ada ibadah yang hanya boleh sekali seumur hidup. Mati tidak ibadah loh. Ibadah yang wajibnya hanya sekali seumur hidup. Bapak jangan kecil babini, Pak. Walaupun kadang lah mudahnya akan menjawab itu bentuk itu. Ibadah yang wajib sekali seumur hidup. Aku kecil apa kak? Basunek. Maka sekarang kita berada di bulan Ramadan yang datangnya itu sekali dalam 1 tahun. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan Ramadan ini agar Ramadan kita dia berisi amal saleh bukan amal salah. Sehingga apa Ramadan kita sekarang itu dia berbeda dengan Ramadan 1444 yang lalu. Kenapa Ramadan ampe balik ampe puluh 6 belum tentu kai duit lah Pak. Nan jale ampe balik ampe puluh ampe lah selesai batang Tuhan. Maka sekarang kita bertemu dengan bulan Ramadan, bagaimana memperbaiki kesalahan di bulan Ramadan ampe balik ampe puluh ampe yang lalu adalah dengan memperbaiki, mempersembahkan yang terbaik di Ramadan 1445 sekarang. Maka amal saleh yang menjadi andalan di bulan Ramadan itu yang pertama adalah syahrus siyam, puasa. Tijaleh nak namanya bulan puasa. Ada orang masuk bulan puasa nak puasa dah Pak. Mohon maaf ya kalau terdengar ada orang baik dalam kondisi live. Kadang mau sampaikan ada apa-apa aku kalah lo ibu-ibu dah nyok. Kalau ibu-ibu tu datang haid sekali sebulan ya Pak. Aku apa-apa aku tiap hari. Tersinggung. Amodi Masjid Raya Yate tu sampai saja bilang beko agak celik-celik orang tukang parkir seketik kan. Atau celik-celik orang galih itu kan. Ada orang-orang yang ketika mereka laki-laki tapi datang bulannya bukan sekali sebulan tiap hari. Tiba puasa nak puasa doh. Tiba solat nak solat. Siko kan tak bakar kare ngaji dah. Agak takut papa baik-baik. Maka kita ingatkan bulan Ramadan ini adalah yang pertama syahrus siyam, bulan untuk berpuasa. Berpuasa dari apa? Ditanya udah anak awak yang puasa tu Pak. Kira-kira jawab dah Pak. Yang puasa tu
Itulah kadang pertanyaan-pertanyaan anak kita, anak ambo sampai setengah tahun Pak, sampai Allah ke ditanyanya ke ambo ke. Iko harus persiapkan iko pertanyaan-pertanyaan dasar tentang akidah. Anak bertanya, bah kok puasa bi? Kenapa puasa bi? Kenapa kalau puasa itu makan minum tak boleh, tapi main kelereng boleh tak? Boleh jawab kan? Pak menjalankan awak yang dikatakan puasa. Puasa itu adalah menahan diri dari lapar dan haus, atau menahan sesuatu yang akan masuk dari mulut dan yang akan keluar dari mulut. Itu saja. Kalau Jabir mengatakan idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Kalau engkau berpuasa, jangan hanya sekedar puasa itu menahan haus, lapar saja, tidak. Yang dikatakan puasa adalah di saat seseorang itu dia menahan apa yang akan dia dengar, apa yang akan dia lihat, apa yang akan dia keluarkan. Itu puasa tu. Kalau kita mengerti dengan ibadah Ramadan ini, insya Allah puasa kita akan menjadi puasa yang berkualitas. Ketika lihat HP yang kita cari itu bukan WhatsApp, bukan berita quickcon, Pak, sakit kepala awaknya. Kamu jujur sakit kepala. Kalau dulu mungkin ada kecil orang serangan fajar, kalau kini serangan jantung leh. Allah tu gantilah dari amu nak ada Quran dah Ustaz. Kini kan ada aplikasi Quran kau ha. Tinggal dibaca saja nyo. Yang kedua, Syahrul Alaih. Temu puasa. Amal solehnya pertama puasa. Yang kedua, Syahrul Qiyam, bulan untuk melaksanakan qiyam. Alhamdulillah macam lihat di Sikurami Pak. Mudah-mudahan kau bertahan sampai akhir. Amu nak ingin Masjid Muslimin ketikalah masuk 21 Ramadan, masjid dan jamaah mengalami kemajuan. Mana maju? Safnya. Rami. Dan alhamdulillah kita bertahan di masjid yang kalau kita cari imamnya alhamdulillah enggak 100 km per jam dah Pak. Ini Madimah gini kan, kalau imam-imam yang favorit itu yang pertamanya gagah, suaranya rancak, kecepatannya 120 km per jam. Kalau bisa baca Al-Fatihah, ciangok pas angok ketiga matinya leh. Kau pak usia 60, 120 km per jam, sakit pinggang, beko yang disalahan sia. Salatnya tak, salatnya yang salah, ada tampik salat awak yang salah. Maka insya Allah pada bulan Ramadan ini kita jaga salat 5 waktu kita. Kemudian kita jadikan, kalau Ramadan tahun lalu kita masih mencari tempat masjid yang kalau kecepatan imamnya 120 km per jam, sekarang tidak lagi. Kita mencari imam yang tenang. Kurang suku kencang-kencang ini Pak. Suku ngebut. Solat saya ngebut. Kalau ada orang solat ngebut tu penciloknya tu Pak. Tahu pencilok? Rasul mengatakan pencuri di dalam salat. Nya solat tapi kerajanya mencuri. Kalau ada musalla yang cepeknya 100 km per jam Pak, bersama-sama menyumbang helm. Imamnya dia ge helm paling gadang. Mana terinspirasi dari Valentino Rossi nak. Jadi kalau bisa solat kekencang. Pada Rasulullah SAW mengatakan, man sama Ramadanan imanan, atau dalam man qama, itu maknanya adalah orang-orang yang mereka menghidupkan malam Ramadan itu dengan apa? Ketika siangnya mereka berpuasa, maka malam mereka gunakan untuk apa? Untuk beribadah, salat kepada Allah. Makanya bulan Ramadan itu siang malam isinya ibadah. Bahkan ada hadis mengatakan, tapi yang bertanya ke Pak, yang mana Rasul mengatakan dalam hadis Al-Imam Al-Baihaqi, yang mana bunyi hadisnya, tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Ya betul tu Pak. Ada dibahas hadis kok? Ya betul nak. Laluknya orang berpuasa ibadah nak. Laluk nak beribadah nak. Naumus saimi ibadatun. Lafaznya seperti itu. Tidurnya orang yang berpuasa dia ibadah.
Wa sumtuhu tasbih, diamnya dia adalah serupa tasbih. Wa du'auhu mustajab, kemudian doanya mustajab. Kemudian yang terakhir Rasul mengatakan wa amaluhu mudha'af, amal perbuatan dia dilipat gandakan. Cuma yang menjadi masalah kan lafaz pertama sebenarnya. Tidur orang yang berpuasa itu ibadah. Betul tak? Iya lah Pak. Aku lah mulai lalu aku. Betul tak hadisnya kau? Para ulama mereka mengatakan bahwasanya hadis ini derajatnya dhaif. Kalaupun dikatakan ada tidur orang yang berpuasa itu ibadah, maka tidur yang seperti apa? Bukan tidur latih main chip, kemudian setelah itu terkalok leh. Tidak itu doh. Tidur yang memang ketika dia beribadah tersebut, baca Quran lalu kemudian tertidur. Keletihan memasak dan lain sebagainya kemudian tertidur. Yang memang dia tertidur itu kenapa? Karena memang dia beribadah kepada Allah, karena letih tertidur. Bukan lalok dari pagi sampai malam, tu puasa ular namanya itu. Jadi yang kedua insya-Allah amal ibadah, amal saleh yang kita lakukan adalah salat malam. Ini yang pertama puasa. Bedakan puasa dengan tahun lalu insya-Allah. Kalau tahun lalu mungkin masih banyak awak cari HP, kalau kini ndak leh. Kini kita buka Quran. Tahun lalu kita mungkin masih sering buka Facebook, sekarang tidak lagi. Tahun lalu kita aktif di dunia maya, sekarang kita sudah mulai aktif di dunia nyata. Yang kedua adalah kita melaksanakan ibadah qiyam. Yang ini juga kita berusaha membedakan dengan tahun sebelumnya. Bagaimana kita mencari tempat masjid yang bisa membuat ibadah kita adalah amal ibadah yang berkualitas plus ada kuantitasnya. Kemudian yang ketiga amal ibadah, seseorang ketika sudah masuk di bulan Ramadan, jelas itu ya, syahrul Ramadan dia adalah syahrul Quran. Bulan seseorang itu mesti menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Macam lihat di Ramadan pertama petang lah dibahas masalah itu tentang Al-Quran. Yang mana seseorang ketika dia membaca Al-Quran sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abdullah bin Mas'ud, hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Al-Imam At-Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa saja yang dia membaca satu huruf dari siapa? Dari ayat dari Al-Quran, dari kitabullah, membaca satu huruf saja, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, yang mana kebaikan tersebut akan Allah lipat gandakan dia menjadi 10. Wala aqulu alif lam mim harfun. Rasul mengatakan tidaklah aku katakan bahwasanya alif lam mim itu dia satu huruf, walakin alifun harfun, alif satu huruf, lam satu huruf, kemudian mim satu huruf. Artinya ketika seseorang dia membaca alif lam mim saja, itu dia sudah mendapatkan 30 kebaikan. Sekarang awak main hitung-hitungan Pak. Al-Quran terdiri dari berapa juz? 20 ah. Berapa surat? 100 sampai balik. Jadi berapa ayat? 6 tak sampai tu. Berapa ayat? Supaya tahu bara kira-kira dapat kebaikan pahala dak mau kalau selesai membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas nanti. 6236 ayat. 6236 berapa kata? Berapa katanya? Dak ambo nama hitung nama apa saja. Berapa katanya Pak? 77.439 kata. Berapa huruf? Kau masuk ke huruf leh. Berapa huruf? Beda pendapat para ulama. Yo, wa ambil saja berdasarkan pendapat Al-Imam Ibnu Katsir. Maka huruf yang ada dalam Al-Quran itu dia berjumlah 321.180 huruf. Berdasarkan pendapat Al-Imam Ibnu Katsir, 321.180 huruf kali 10 berapa? Besok suka main hitung tak? Kali 10 3.200.800. 3.200.800.
ratus kebaikan. Dan kamu yakin tu kadang lah pada PKH lah Pak. Ya nak? Kadang. Satu halaman berapa hurufnya? Yang 15 baris itu berapa hurufnya? Kamu nak hitung dah, kamu apa lah. Berapa? Pernah Pak hitung Pak? Pernah Pak hitung? Tidak sama tu, kamu tak pernah berhitung. Tetapi ulama mereka sudah menghitung satu halaman yang 15 baris ini dia terdiri dari 450 huruf. Jadi kalau kali 10 bara satu halaman selesai dah awak, bara dapat kebaikan dah awak 4.500. Satu juz bara tu. Satu juz bara halaman 10 lembar 20 halaman. Nah itu. 10 lembar 20 halaman. Apa itu? Kalilah. Artinya apa? Seseorang ketika dia menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, insya Allah maka amalan Ramadan tersebut dia akan menjadi sangat berkualitas. Dia akan mengisi bulan Ramadan tersebut dengan apa? Dengan amal saleh. Jadi baca Quran. Allah tu baca WhatsApp, baca artikel dan lain sebagainya. Sudah, mari kita back to Quran. Balik ke Al-Quran, balik. Orang ditanya, "Ma, Quran dulu ketika yang dipakai untuk akad nikah, ni tak takana letaknya dah Ustaz. Perasaan menikah lah 35 tahun. Ku terima menikahi anak bapa dengan seperangkat alat salat. Dalamnya ada Quran itu, Pak." Cuma tanya dia, "Ma, Quran dan bagian ke mak-mak dulu, Pak?" Letak, takana letaknya leh. Balian saya Al-Quran baru leh. Tapi dengan pernikahan lama, bukan pernikahan. Maka mari kita isi Ramadan kita ini dengan Al-Quran. Kalau di Mesir Pak, ini sekedar cerita. Kalau sudah masuk bulan Ramadan di negara-negara Arab, Mesir, itu mereka tidak akan menghabiskan waktu Ramadan mereka itu dengan apa? Dengan bercerita, bahkan di mobil sekalipun. Makanya ketika sudah masuk bulan Ramadan, kita selama 10 tahun berada di Mesir, 2 kali Ramadan di Indonesia, 8 kali di Mesir. Itu mereka orang-orang ketika sudah masuk bulan Ramadan di Mesir, maka orang-orang yang ada di supir di mana di bus, maka mereka akan menyibukkan diri mereka dengan apa? Dengan Al-Quran. Maka akan terdengar bunyi Al-Quran itu seperti apa? Seperti suara lebah di dalam bis mobil. Kalau sekiranya ada supir bus yang dia menghidupkan musik, maka semua akan sepakat meneriaki untuk diam, kemudian ganti dengan Quran. Oleh talak siko. Maka insya Allah kita sedang berusaha untuk itu. Mudah-mudahan sampai supir-supir bus nanti, supir-supir angkot sadonyo, mereka menyetel Al-Quran. Amal yang keempat yang menjadi andalan amal saleh di bulan Ramadan itu sedekah. Sedekah. Kemudian tadi masih ada berapa kurang biti untuk iftar dah? Masih banyak kurang nih. Kau celiakan yang pak-pak kau cik-cik kau. Kita ingatkan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah mengatakan, "Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'a." Siapa saja yang memberikan makan minum sesuatu kepada orang yang berpuasa, salah mau menerjemahkannya, mohon maaf. Siapa saja yang memberikan makan minum kepada orang berpuasa, jemaah protes. Sasik ustaz-ustaz, ba orang puasa dia makan minumnya sedang puasa. Coba aja menerjemahkan yang betul apa? Siapa saja yang memberikan makan minum sesuatu kepada orang untuk berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Kalau 10 orang dia giahnya, lalu kemudian bara dapat pahala dia 10 orang pahala orang yang berpuasa. Dan ini kalau kita lihat bagaimana para ulama salaf ketika mereka mempraktekkannya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Hasan Al-Basri, ketika mereka akan datang waktu berbuka puasa, lalu kemudian di tangan mereka itu, ini dua-duanya kisahnya hampir sama, di tangan mereka berdua itu ada 2 potong roti. Lalu kemudian ada orang yang mengetuk pintu rumahnya meminta untuk sesuatu yang akan bisa dimakan. Kalau awak 2 roti, kira-kira bara awak gian ke orang yang minta tu Pak? Bara? Cie. Kalian tak sekarek tu?
Ciek sepaket atau ciek. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal serta Imam Hasan Al-Basri ketika sudah datang waktu berbuka, mereka memiliki 2 roti. Datang orang meminta sesuatu untuk dimakan oleh mereka, mereka memberikan kedua roti tadi. Kenapa ketika mereka ditanya, kenapa diberikan 2 roti? Kalau 1 roti yang diberikan hanya 1 roti, 1 orang yang akan mendapatkan pahalanya, dia ingin 2. Akhirnya apa? Beliau berbuka dengan air putih, nanti sahur kembali dengan air putih. Ibunda Aisyah, ibu-ibu, dalam riwayat diceritakan, beliau itu pernah mendapatkan uang dari siapa? Pernah dari Umar, pernah dari Muawiyah. Nah, umurnya kan panjang. Yang mana beliau mendapatkan uang banyaknya itu sekitar 100.000 dirham. Berapa rupiahnya itu Pak? 10.000 dinar. 1 dinar rameh berapa gini? 4.250. Anggaplah segitu ya, nyampe 0,25 gram itu. Berarti kalau 10.000 dikali 4.250 kembali wak hitung matematik, berarti sekitar 42,5 miliar. Ibu-ibu lah bertanya oleh ibu-ibu, kalau punya piti 42,5 miliar kemana ibu-ibu? Kau papa nak usah ditanya. Pengananya pisamu jambunya kau. Kemana ibu-ibu kalau punya piti 42,5 miliar kemana? Kemana bu? Anan tak kana? Jangan tak kana lah Ustaz. Memacik piti saya belum pernah lah. 42,5 miliar Ibunda Aisyah punya piti Pak. Lalu kemudian Barirah ini kan pembantu beliau. Dia menceritakan Ibunda Aisyah ketika diberikan keping emas dirham yang sebanyak itu oleh siapa? Oleh Muawiyah, pernah diberikan oleh Umar, yang kalau dijumlahkan 42,5 miliar. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah? Beliau memanggil seluruh orang-orang fakir miskin, anak yatim serta para janda yang ada di kota Madinah. Lalu kemudian ketika itu beliau bagi-bagikan uang tadi sampai uang tersebut habis. Lalu kemudian ketika itu Barirah mengingatkan, lima la tarati dirhaman, kenapa tidak engkau tinggalkan wahai ibunda tercinta, wahai istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, agak 1 dirham saja. 1 dirham itu kan 425.000, likai nashtari lahman, agar awak bisa beli daging. Bukankah engkau sedang berpuasa? Coba bayangkan Pak, punya piti 42 miliar, dibagikan piti habis, lalu kemudian beliau sedang puasa. Apa kata Ibunda Aisyah mengatakan, lima la tudzakkiruni min qabl, baku dak bayingi nambo sebelumnya. Baku dak bayingi pitilah bih kau. Sampai Barirah menceritakan Ibunda Aisyah ketika datang waktu berbuka puasa, beliau hanya berbuka puasa dengan roti kering. Karena mereka tahu. Maka insyaallah setelah malam kuha pitina tadi selesai insyaallah. Kita berharap ada orang-orang kaya yang mereka bukan hanya sekedar mencari dunia, tapi mereka juga mengejar akhirat. Nak talak dah 10.000 dah Ustaz, agi 100.000. Nak talak 100.000 bayi 1 juta Pak. Talak. Oh nak talak dah Ustaz, ya sudahlah, berikan kepada keluarga kita. Mungkin jumlahnya mungkin 1 kilo kurma, 1 masakan. Jadi itulah amal-amal ibadah andalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Adapun amal saleh, mohon maaf, amal salah, 1 mubazir Pak. Ambo ingin bana gini. Hampir tiap hari sekarang kita lihat orang-orang saudara kita yang ada di Palestina. Kemarin kita lihat ada anak kecil. Dia perempuan usia 7 tahun. Lalu kemudian ketika ditanya oleh wartawan, pertanyaannya itu, apa yang terakhir kali engkau makan? Tak bisanya jawab dah Pak. Kenapa? Karena dia sudah lupa apa yang terakhir kali dia makan, itu lupanya. Dia lupa apa yang terakhir kali dia makan. Dia lupa terakhir kali makan dengan siapa. Sampai pada akhirnya beberapa hari setelahnya anak kecil usia 7 tahun tersebut wafat. Wafat dalam kondisi tidak makan, dan itu banyak sekarang di Palestina itu. Sedangkan kita yang mengaku sebagai umat Islam itu mereka membazirkan makanan-makanan mereka.
membeli ini dan itu dan itu dan itu. Ketika sudah datang selesai masuk air beko seketik tu, tak ada orang ketuju cik Allahnya lah doh. Jangan mubazir. Ambo kadang kalau isteri tu nanya dah, baliko bi. Kalau mau cari foto-foto anak Palestina, nak berani mau balik depan. Bahkan ada anak kecil kemarin itu dalam kondisi tersenyum, Mbak. Wafat apakah karena peluru? Tidak, karena tidak makan. Maka kalau makanan kita itu jangan mubazir, Pak. Jangan mubazir. Saya lihat tiap hari. Yang pertama mubazir. Amal salahnya yang pertama mubazir. Yang kedua apa amal salahnya? Banyak acara buka bareng. Acara bubar. Ramadan ke-4 beko buka bareng dengan alumni SMP. Ramadan ke-5 alumni SMA. Ramadan ke-6 dengan alumni kuliah Iko. Ramadan ke-7 karena wak sama-sama suka main sepeda dengan Persatuan Pesepeda Nusantara. Beko sama-sama suka melihara burung, Iko lolai. Sehingga 5 balik hari dari 30 hari habis untuk acara bubar. Mau tanya kalau buka barang tu di mana kira-kira salat tarawihnya? Laika disiapkan dek kafe itu imam ciak yang muda imam muslimin tak? Laika disiapkannya. Lah 30 tahun nak bersobok jo kawan baah kemudian acara buka barang. 30 tahun nak bersobok ternyata yang bersobok tu padusi belum. Dulu ketika di SMP nak magak ketujuh jejenyo dah. Inyo nak ketujuh jawab dah. Lalu kemudian ketika acara buka barang curhatnya ke awak. Curhatnya mohon maaf dah. Dedek lah janda. Anak dua, nyo masih rancak. Kira-kira leka selesai ceritanya ketika azan Isya, Pak. Makanya pengadilan agama berdasarkan data yang real, ketika sudah masuk awal Ramadan kemudian 1 Syawal nanti ada acara halal bihalal, maka pengadilan agama negeri kasus yang paling banyak mereka hadapi adalah kasus perceraian. Dek gara-gara halal halal. Banakkah carailah CLBK? CLBK? Cinta lama balik kembali. Jadi yang kedua acara buka bareng. Kemudian yang ketiga, terakhir kita ingatkan, kurangi untuk ngabuburit, Pak. Apa ngabuburit tu? Ngabuburit agak setengah jam kalau baca Quran tu lah sajus labiah tu, Pak. Cara ngabuburit. Mau sengaja pergi keluar untuk menggas-gas knalpot Honda tu sekedar mendekati hari untuk berbuka puasa, kurangi lalai. Pergi kumbuh aku kan macet dek cara ngabuburit kau. Terserah lah Pak ni berang kamu berang lah. Jadi aku main saja. Kurangi, kamu nak menyuruh untuk men-stop habis dah. Kurangi. Kalau dulu Ramadan tahun lalu habis acara 25 hari ngabuburit, kalau kini mungkin sekedar menginginkan kehendak istri, mungkin agak sekali sepakkanlah dini. Kalau teragak je istri ancam, Pak. Dia talok mancam. Lagi. Bah mancamnya, mohon maaf mi, cak-cak balik ke tempat ibu yang menjual cin dua tu beko bah, tambah kawan umi sedang lain. Dia talok. Dah lama mau ceramah ke Pak. Lah di. Lah nak. Nak ada ambo nak talok leh. Maka kesimpulan yang ingin kita sampaikan, mari kita jadikan Ramadan sekarang adalah Ramadan yang berbeda dengan Ramadan sebelumnya. InsyaAllah apapun amal saleh itu akan banyak disabuin oleh Ustaz. Jadikan Ramadan sekarang, anggap saja seandainya ini adalah Ramadan terakhir, maka seseorang pasti akan memaksimalkan waktunya. Kalau tahun lalu Qurannya baru 1 kali khatam, sekarang tidak lagi, mau 3 kali dan seterusnya. Kalau tahun lalu dia bersedekah hanya memberikan pembukuan untuk 3 orang, sekarang semua yang ada di masjid muslimin diagih pembukuan sadonya. Kenapa? Karena harta tersebut dia adalah sesuatu yang Allah titipkan, dia bisa menjadi fitnah. Kapan harta tersebut dia akan bisa menyelamatkan kita? Ketika kita bawa sampai mati. Lah bisa harta dibawa sampai mati? Bisa, Pak. Terakhir kita berharap
semoga kekurangan untuk berbuka puasa tadi akan ada di antara hamba-hamba Allah yang mereka menitipkan harta mereka untuk apa? Untuk makan dan berbuka orang-orang yang ada di masjid, dan semoga mereka mendapatkan pahalanya. Semoga apa yang bersampaikan memberikan faedah kepada kami yang menyampaikan dan kepada kita semua. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.